Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi materi dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Kita berada pada materi kantor virtual atau virtual office. Sebelum kita mulai untuk lebih lanjut, bisa untuk penonton atau pendengar dapat mempersiapkan alat tulis. Nanti bisa ditulis dan dicatat apabila nanti ada informasi yang tidak saya sampaikan pada PowerPoint. Kita mulai kantor virtual. Nah, dalam benak Anda, apa yang terlintas ketika mendengar dan membaca kata kantor virtual? Seperti ini adalah gambaran kantor virtual. Sebagai pandangan atau sebagai dasar, kenapa ada kantor virtual? Ya, saya ingin bercerita bahwa memang pada perkembangannya ya, kantor itu kelamaan semakin kompleks dan semakin menyempit untuk ruang lingkupnya. Maksudnya adalah semakin banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan sesedikit mungkin ruang. Nah, pada perkembangannya kantor virtual itu muncul karena adanya penggabungan antara sebuah kantor yang berbentuk fisik ya dan digabungkan dengan teknologi internet. Nah, dalam pandangan kita bahwa sebenarnya arti dari kantor virtual itu adalah kantor dalam dunia maya. Paham ya? Berarti kantor dalam dunia maya disebut dengan kantor virtual. Nah, kantor virtual atau virtual office ini merupakan lompatan teknologi informasi. Jadi kita berada pada zaman sekarang itu tidak boleh terkaget-kaget ya, tidak boleh gumunan. Jadi kita harus siap. Oh, ternyata kantor itu tidak hanya berbentuk fisik ya, seperti mungkin kantor di tingkat kecamatan ya, ada kantor kecamatan, kantor kelurahan, ada kantor guru ya, mungkin untuk atau kantor dalam perusahaan yang besar atau yang UMKM itu kan menggunakan tempat. Kalau ini menggunakan internet, jadi begitu. Nah, mari kita pelajari bersama apa itu kantor virtual. Definisi kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Oke, jadi saya ulangi bahwa kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah, jadi memang ini kantor ini digunakan untuk seorang profesional ya, dan orang pribadi yang memang memiliki keterbatasan dalam hal fisik lokasi usaha. Jadi bisa dipindahkan dalam dunia maya atau internet. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke manfaat kantor virtual. Ada
5 manfaat kantor virtual yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah lebih fleksibel. Yang kedua ada hemat biaya. Yang ketiga adalah banyak pilihan pekerjaan. Yang keempat adalah penghasilan tak terbatas. Dan yang kelima, banyak mempunyai waktu dengan keluarga. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lebih fleksibel. Nah, kalau lebih fleksibel, ini diartikan bahwa memang kalau bekerja dari istilahnya di internet, yaitu kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja ya, selama di situ ada minimal ada koneksi internet dan ada laptop yang sudah menyala, berarti sudah bisa untuk bekerja. Walaupun tidak harus selalu dengan internet ya, kadang ada aplikasi yang offline yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan, seperti contoh mungkin e-arsip ya, atau manajemen personalia, atau mungkin tata persuratan. Nah, itu ada yang juga berbentuk offline. Yang kedua adalah hemat biaya. Nah, yang dimaksud hemat biaya adalah kita tidak menghabiskan uang untuk transport, untuk sewa gedung ya, untuk beli kursi, meja dan peralatannya tidak. Jadi kita lebih hemat dalam bentuk fisik ya, benda-benda yang nyata. Kita tidak perlu beli furnitur seperti itu. Jadi kita butuhnya hanya sebuah komputer atau desktop ya, atau laptop dan koneksi internet, itu sudah bisa untuk menggunakan kantor virtual. Kedua adalah banyak pilihan pekerjaan. Jadi dalam kantor virtual itu tidak hanya mengerjakan yang monoton ya. Kalau dalam kantor fisik itu ya setiap hari, contoh bagian tata persuratan ya, setiap hari hanya ngurus surat saja. Nah, pada kantor virtual kadang untuk kalau suratnya sudah selesai, nanti bisa mengerjakan yang lain. Jadi lebih banyak pekerjaan, banyak pilihan pekerjaannya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada penghasilan tak terbatas. Ini maksudnya adalah kalau kita ya, ini masih nyambung kayak ketiga tadi. Kalau kita bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan, otomatis adalah penghasilan kita menjadi lebih banyak juga. Itu kata kuncinya di situ. Lalu yang kelima, banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Nah, ini kalau sudah kita rasakan ya, karena kita masih berada dalam pandemi, jadi ya kita lebih banyak di rumah. Dan bagi orang tua yang dirumahkan pekerjaannya bisa dibawa pulang, itu mereka akan lebih banyak waktu luang dengan keluarganya. Oke, sampai sini paham ya untuk manfaat kantor virtual. Selanjutnya adalah keuntungan dari kantor virtual. Di sini ada 5. Yang pertama adalah pengurangan biaya fasilitas. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Komunikasi bersifat formal walau tidak di kantor. Ini bagus ya. Yang keempat, pengurangan penghentian kerja. Masih dapat melakukan pekerjaan meski terkena bencana. Nah, ini terus sekarang ini ya. Lalu yang kelima adalah kontribusi sosial. Disabilitas dapat bekerja tanpa harus di kantor. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pengurangan biaya fasilitas.
Jadi dalam artiannya adalah perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar karena sebagian pegawai bekerja di tempat lain sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Jelas ya, kalau tidak ada kantor fisik berarti lebih murah karena tidak harus memikirkan tentang peralatan kantor dan biaya sewa atau beli gedung. Yang kedua, ada pengurangan biaya peralatan. Daripada menyediakan peralatan kantor bagi tiap pegawai, dengan peralatan seperti LAN, ya, internet atau komputer saja, para pegawai dapat saling berbagi informasi. Maksudnya kita tidak perlu banyak alat-alat tulis, buku, kertas itu kan menjadi beban juga ya, namanya alat tulis kantor ATK-nya itu bisa dikurangi dengan adanya kantor virtual. Ketiga, jaringan komunikasi formal. Jadi kita terbiasa untuk berbicara formal, itu baik ya, tidak harus bahasa keseharian, karena memang komunikasi formal itu sebuah seni atau skill. Jadi kalau semakin dilatih dia akan semakin bagus, semakin baik, semakin pede. Itu adalah keuntungan dari komunikasi formal. Yang keempat, pengurangan penghentian kerja. Lah, ini sangat dirasakan pada saat sekarang. Jadi terdampak pandemi, kantornya tutup, tapi pegawainya tidak dipecat, masih bisa bekerja dari rumah. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Lalu yang kelima, kontribusi sosial. Ini bagi yang disabilitas ya, memilih orang-orang dengan keterbatasan itu dapat bekerja tanpa harus di kantor, karena mungkin kalau kantor jauh lokasinya atau ya menyusahkan lah kalau harus ke kantor. Kalau di rumah kan dia bisa bebas, dia bisa enjoy di rumah, dan dia bisa merasa sama dengan yang lain seperti itu. Paham ya? Sekarang setelah keuntungan pasti ada lawannya, yaitu kerugian atau kekurangan kantor virtual. Yang pertama, rasa tidak memiliki, kehilangan perasaan menjadi bagian organisasi. Dua, takut kehilangan pekerjaan, mereka merasa dapat dibuang sewaktu-waktu. Tiga, semangat kerja yang rendah, kurang interaksi langsung, dan gaji rendah. Yang keempat, ketegangan keluarga, masalah dalam keluarga dapat semakin bertambah karena bekerja di rumah. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Kekurangan yang pertama adalah rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, mereka kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Itu wajar ya. Memang ada rasa kurang kalau nggak ketemu, kangen begitu, dan akan menimbulkan gairah untuk organisasinya itu berkurang. Itu wajar seperti itu. Tapi sekarang sudah bisa diantisipasi ya, dengan menggunakan aplikasi tatap muka secara virtual. Itu bisa melihat langsung live ya, itu bisa mengurangi rasa rindu dan juga bisa mengurangi rasa kehilangan dari suatu organisasi. Lalu yang nomor kedua, takut kehilangan pekerjaan. Karena memang pekerjaan tidak dilakukan di perusahaan, pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu. Jadi nanti kalau saya nggak kerja di kantor, nanti pekerjaan saya diambil orang, tidak ya. Pekerjaan saya nanti dikerjakan oleh yang lain, tidak ya. Itu juga merupakan kekurangan dari kantor virtual. Yang nomor ketiga, semangat kerja yang rendah. Memang kalau memang sudah berada di rumah, itu ya penginginan di rumah itu rumah untuk tempat beristirahat, bertemu dengan keluarga. Nah, sekarang menggunakan kantor virtual, pasti semangat kerjanya akan turun begitu ya. Itu ada kekurangan dari kantor virtual. Lalu yang keempat, ketegangan keluarga ini bisa semakin bertambah. Karena ada beberapa pegawai itu
bekerja itu selain untuk ibadah yang mencari rezeki, itu juga sebagai pelarian dalam masalah keluarga. Jadi bisa dilerai itu kalau kita bekerja, istilahnya memberikan pengalihan gitu, biar lebih tenang. Oke ya, ini sudah jelas ya. Selanjutnya, sudah selesai. Nah, begitu untuk definisi atau penjelasan singkat mengenai kantor virtual, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.